Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari JSWB Stockpick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Composite, one week. ISG udah 3 minggu ya merah, dan minggu kemarin ini lumayan dalam. Kemarin nggak nyampe 1%, tapi minggu kemarin sampai 2,61%. Ini dalam satu minggu minus 2,61%. Kita lihat bagaimana track record rekomendasi JSWB Stockpick. Yang pertama rekomendasinya adalah Antam Senin di sini ya, low 1435. Ini masuk area entry 1435. Gue udah bilang kalau rekomendasi mingguan harganya bawah sama atas, yang penting kalian masuk dulu. Harga atas 1435 tuh mesti dapet aja gitu. Lu nggak peduli mau ngantri di bawah, karena kalau ngantri di bawah tuh bisa jadi nggak dapet. Yang penting kalian masuk aja 1435 gitu. Ya lumayan kok. Pasti ya, ini kan R1 ada spread lumayan gitu. Pasti mestinya dapat cuan gitu. Ya ini low 1435, naik dengan peaknya kemarin highest 1590. Kita lihat ini R2 nya 1530, peaknya 1590. Profit, jadi range kalian profit itu sekitar 6 sampai 12% ya. Yang kedua ada BBYB cut loss nih kayaknya. Entry 280 sampai 286 di sini, Senin di sini. Masuk area entry 282 sampai 284, di mana cut loss-nya di 274. Kita lihat ini closing 280, di sini closing 254. Jadi keluarnya di sini ya 254. Ini loh. Jadi gue selalu bilang kita tuh bener gitu. Kalau gue bilang nunggu closing, ya udah nunggu closing aja, tutup harganya berapa ya udah jual. Kalau di bawah 274 jual. Nah kemarin hari Selasa closing masih 280, ya kita belum jual karena belum kena area cut loss. Rabunya dia closing di 254, dan 254 itu udah di bawah 274. Jadi ya karena harga penutupan 254, keluar aja 254 gitu loh. Ya mau gimana, karena memang acuannya kan closing gitu ya. Jadi supaya kalian tuh nggak terlalu pusing, aduh mesti mantengin market. Sedangkan ini rekomendasi mingguan, bukan intraday chart atau kita mau fast trade dan lain-lain gitu ya. Jadi ya udah, ini adalah resiko yang harus kita terima kalau lossnya bisa sampai 11 sampai 10%. Tapi kan ya balik lagi, ini dari satu portofolio gue bilang kita pecah 5 ya gitu. Dimana di atas ini gue bilang maksimal total modal yang digunakan tuh 40%. Jadi maksudnya gini, kalau kalian punya uang 100 juta, kalian maksimal beli BBYB itu 40%, jadi 40 juta, gak boleh lebih daripada itu. So kalau 40 juta cut loss 10% atau 11%, ya kalian minusnya 4,4 juta. Misalnya beli Antam 20 juta, ya kalian masih bisa dapat untung sekitar 1,2 sampai 2.400.000 gitu ya, kan lumayan buat nutupin cut loss di BBYB gitu loh ya. Itu pun kalau kalian keluarnya 254. Sometimes kan ada orang, aduh ini turun terus jual 260, ya kalian berarti lossnya lebih baik daripada yang tercatat di sini. Gue emang tercatat di sini tuh udah pasti kalau cuan itu nggak terlalu gede, kalau rugi itu ya sebisa mungkin ya segede mungkin, biar kalian tuh tahu resiko terbesar yang bisa kalian hadapin itu seberapa gede sih gitu. Ini gue belak-belakan muncul, oke, BBYB kita cut loss 11-10%, ya udah nggak masalah gitu loh. Next yang ketiga ada Medco minggu lalu di sini ya, Senin low 1265, ini masuk area entry 1265 ya. Ini close sama dengan low, pas di bottom area entry. Nah kalau kayak gini kan, kok ini dapat 1265, kalau saya masuk 1300 saya rugi dong? Ya nggak rugi gitu loh, karena nggak kena cut loss kan, 1250 nya kan nggak kena ya. Kalian cuma miss chance gak dapat 1265. Tapi kan kalau kita lihat pergerakan di sini, ini turunnya kenceng juga gitu ya. Jadi kemungkinan besar sih ya bisa jadi kalian bisa dapat di bawah 1300. Even kalian dapat di 1300, ini naik loh gitu.
Dengan peak itu di Kamis di highest 1455, hari ini Jumat 1460 highest. Jadi ini highestnya R2 1395 1460 highest. Profit. Jadi ya even kalian cut loss di BBYB, untung di Antam dan Medco itu udah nutup cut loss di BBYB gitu. Ya kalau BBYB-nya porsinya gede banget 40%. Kalau ternyata porsi BBYB cuma 20 juta gitu ya berarti kan kalian lossnya cuma 2 juta. Antam kalian belinya 20 juta, ya ini udah ke cover hampir setengah gitu. Plus ini kalau beli 20 juta, ya ini udah plus malah udah positif portofolio kalian. Jadi nggak loss gitu loh. Itulah kenapa gue bagi jadi 5. Next, ADMR. ADMR Senin di sini, low-nya 1445. Seninnya kena dulu cut loss-nya, highest-nya 1454 ya. Cut loss 1480, gue nggak nyangka dia bisa turun selebar itu. Salah sih, harusnya gue yang salah sih nih, terlalu mepet. Close-nya 1510, iya gue yang mepet. Ya ini cut loss 1450 closingnya ya, jadi ini karena closingnya udah 1450 di bawah 1480 ya, ini kita cut loss. Next yang terakhir Astra Senin di sini low-nya 5000, jadi masuk area entry 5000 sampai 5100 dengan tertingginya di 5250, masih di bawah 53 ya. Jadi ya udah kita buang di Jumat 5150, tetap masih profit dikit. Dengan overall rata-rata ya portofolio kalian tuh minus sekitaran 1%, bahkan ya kalau kalian dapatnya pas di peak-peaknya ya kalian bisa profit sampai 13%. Sebenarnya ADMR tuh kalau gue yakin kalau kalian di grup gue sih kalian profit gitu, karena itu satu minggu kemarin gue suruh turun beli terus sampai gue fotoin gue beli ADMR sampai pas turun 1450 kan gue beli terus sampai banyak banget gitu. Ya jadi oke, dengan ISG minus 2,6% kemarin, gue sih cukup happy. Range cut loss-nya kita tuh sekitar 0,3 sampai 3% lah ya profitnya. Jadi ini ya lebih baik daripada market gitu loh. Dengan gue tidak serta-merta bilang kalian ikut rekomendasi ini pasti akan cuan, enggak. At least ya kalaupun kita loss, gue berharap loss-nya lebih baik daripada lossnya market gitu. Kalau kalian nonton rekomendasi mingguan udah lama, kalian bisa list gitu seberapa banyak sih ketika ISG-nya minus kita track recordnya itu lebih jelek daripada ISG. Dalam 52 minggu 1 tahun itu mungkin sekitar paling banyak 6 minggu kali ya kinerja kita jelek dibandingkan dengan ISG. Kalian bisa cek nanti kalau kalian hitung ya, lihat gitu. Kayak ini kan ISG minus 2,6%, portofolio kita lebih baik daripada minus ya ISG. Terus ISG minggu lalu minus 0,6%, portofolio kita lebih baik daripada ISG, ya begitu seterusnya. Ya, gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Bestopik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada JOC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang senang fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lihat ke composite. Arahnya kemana sih composite? Silahkan kalian nonton MMU, Monthly Market Update. Di situ gue udah kasih tahu arahnya. Jadi memang sudah diprediksi ISG itu akan cenderung turun sampai nanti ada tanggal di MMU, kalian bisa lihat sendiri ya penurunannya sampai kapan gitu. Jadi ya kalau diperhatikan sih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya.
Tapi mungkin minggu depan sih akan ada pembalikan arah. Kenapa? Karena stokastik ini udah mulai masuk di area 20, walaupun belum ada sinyal cross buy, pembalikan arahnya belum ada tanda-tanda gitu ya. Mungkin di hari Selasa kali ya, Senin mungkin pagi dia drop down dulu bentar, atau malah Senin itu udah mulai rebound kecil, Selasanya baru mulai lebih confirm gitu. Kalian bisa lihat ya, ini grafik IHSG itu ngikutin EMA 5 nya banget nih. Dia kejaga di EMA 5, jadi tiap kali kena EMA 5 tembus. Nah, once nanti dia mulai break EMA 5 nya, ya IHSG akan jauh lebih enak, lebih stabil geraknya ya. Ini juga MACD, sebenarnya kalau diperhatikan MACD masih di atas 0, baru satu garis doang di bawah 0. Jadi gua rasa sih nggak bakal terlalu dalam-dalam banget, nggak sampai sini lah ya, nggak sampai 7064, paling ya sampai di agak susah. Bentar gua gambarin Fibo-nya. No, hai. Ya paling 38.2 lah, 73,47. Ini range possible yang kemungkinan satu rangkaian turun ini mentok-mentok di 7347 ya. Jadi gak ada yang perlu ditakutin sih sebenarnya di market ya. Kalian lihat tadi IHSG minus 2,6%, masih ada kok yang hijau gitu, masih 3 yang hijau gitu ya, dibandingkan dengan saham-saham yang turun banget gitu. Oke, minggu depan rekomendasinya, sama satu hal gini, gue mau kasih kalian lihat. Dengan IHSG yang naik sebanyak ini dari Agustus sampai September ya. Kalau kalian perhatikan banking, contoh kayak BBCA, Agustus sampai September nih. Agustus sampai September BCA itu naik sampai dari sini sampai sini. Ya 10%. Terus BBRI naik Agustus sampai September 23% gitu ya. Terus BMRI Agustus sampai September 13%, BBNI Agustus sampai September 17% gitu. Nah, kalau kalian lihat dari grafik ya, dia naiknya tuh pelan gitu. Ya, pelan, tapi lihat sekalinya turun. Ya. Kenaikan itu udah hilang setengah hanya dalam waktu mungkin 1 bulan doang gitu loh. Berapa minggu doang, 2 minggu doang tuh udah hilang setengah. Jadi kalau kalian nanya, kok kenapa lu jarang banget rekomendasi banking gitu ya? Ya emang nggak enak, lu lihat dia naiknya pelan, terus turunnya tuh kenceng gitu. Turunnya kenceng gitu. Naiknya tuh pelan, turunnya lihat ya. Ini naik dari Juli sampai ke Maret. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Naiknya 8 bulan. Turunnya dari Maret sampai ke Juni. Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. Bayangin, 8 bulan kenaikan hanya butuh 3 bulan balik lagi kayak semula gitu. Ya, jadi gue emang gak terlalu suka sih megang saham-saham banking gitu. Ya gini, kalau kalian gak ngerti, kalian beli banking. Kenapa? Aman, safe. Setiap tahun mungkin kalian bisa cetak profit 10-20%an tuh dapat gitu in average ya. Tapi kalau kalian ngerti, gue rasa nggak menarik beli banking gitu loh. Kenapa? Ya ngapain lu beli banking BNI kalau lu bisa beli wifi yang naiknya dalam waktu berapa bulan udah sekitar 100% gitu loh. Jadi gue selalu bilang, kalau kalian tidak mengerti tentang bagaimana market bergerak, bagaimana cara menganalisa, bagaimana cari perusahaan yang fundamentalnya murah, oke, kalian beli banking aman gitu. Kalian beli big caps aman gitu. Karena kalian nggak ngerti gitu. Kalian cari perusahaan yang bagus yang kalian sering ketemu di luar, itu pun bisa jadi kalian salah. Contoh ketemu kayak Unilever gitu ya, itu pun bisa jadi kalian salah gitu. Ya paling gampang banking lah, BCA udah aman gitu ya. Tapi ya lo harus happy dengan BCA yang kasih lo setahun return in average mungkin 20%an gitu loh. Kalau kalian ngerti, ya contoh kayak ADMR aja. Ini waktu kelas 300% yang kalian nonton itu gitu ya, itu ADMR berada pada harga sendiri sejak di Medan ya. Medan itu kan gue berangkat di bulan September ya, September gue berangkat Medan itu pertama. Itu harga ADMR 1.200 gitu.
gue selalu bilang ini menarik ini karena waktu di bawah-bawah sini kumpulin aja ya, kalian lihat dalam berapa minggu udah 15% gitu loh. Jadi ya ini apakah mungkin bisa naik lagi? Yo, gue sih lihat ini perusahaan ini masih punya chance potensi naik tuh besar banget gitu. Jadi ya target harga berapa? Kalau kan target harga gue gak akan kasih tahu target harganya gitu ya. Ya kalian analisa sendiri gitu. Semakin kalian bisa analisa gini, gue selalu bilang orang itu bisa cuan bukan karena gue kasih tau kalian emitennya apa. Even gue kasih tahu kalian emitennya apa, kalian tuh belum tentu bisa cuan. Kenapa? Ya kalian tidak punya keberanian untuk megang sahamnya, kalian tuh nggak berani untuk beli sahamnya gitu. Atau even kalian cuan naik 5% karena kalian nggak ngerti tentang perusahaannya, kalian jual, kalian happy dengan 5%. Toh kalian nggak tahu. Contoh kayak wifi, dari zaman dia turun itu gue selalu bilang wifi. Tapi apakah semua orang yang denger gue ngomongin wifi kalian cuan? Enggak. Dan even itu semua orang yang pegang wifi, apakah cuannya bisa seluber 100%? Enggak juga. Ada yang cuma cuan 1%, ada yang cuma cuan 5%, 10%, ada yang 100% gitu. Nah, itu munculnya dari mana? Dari kayak kepercayaan kalian, keyakinan kalian. At least ya yang pertama, kenapa ada orang bisa cuan 100%? Mereka percaya sama gua gitu. Mau nggak mau mereka hope karena gua bilang itu bagus. Atau yang kedua, mereka bisa analisa gitu ya. Dan mereka ketemu, oh ini perusahaan memang bagus, ini perusahaan growth-nya tinggi, ini perusahaan kinerjanya oke, ya mereka hope. Karena mereka tahu itu perusahaannya bagus. Tapi kalau kalian nggak tahu itu perusahaannya bagus, kau mau bilang perusahaan ini oke, kalian beli, terus dia naik nih, plus 15%, turun nih, portofolio kalian cuannya cuma sisa jadi 5%, kalian jual nggak? Gue yakin pasti dijual. Gitu. Ya, jadi sebaiknya kalian memang belajar analisa. Kalau kalian mau belajar, di playlist YouTube gue tuh banyak gitu. Kalian bisa belajar untuk basic. Kalau kalian mau belajar stock school atau lebih advance ya kalian bisa jadi nasabah trading, bisa ikut kelas stock school atau kelas-kelas yang gue kasih gitu ya. Oke, minggu depan rekomendasi pertama ada yang salah. Rekomendasi pertama untuk minggu depan, gue rekomendasi MDKA. Kenapa MDKA? Karena basic material masih pada bagus gitu, dan ini tuh kencang sebenarnya. Kalau kalian lihat ya, ini gap naik kencang, ini gap lagi naik gitu ya. Cuma memang ini lagi ada masa sideways ya. ISG minus 2,6%, mau nggak mau ya ini nggak turun aja tuh udah bagus gitu loh. Ini bertahan. Dan gue rasa ini masih bisa punya chance untuk kembali naik. Gue kasih support sama resistance ya. Ini ya resistance kalian bisa lihat ya, ini resistance terdekat 2900, ini support terdekat 2600 gitu. Sekarang harga 2680. Jadi entry untuk MDKA di 2620 sampai 2670. Cut loss di 2590. Target pertama peak yang kemarin 2780, target kedua di 2900. Yang kedua ada Aces ini sebenarnya area supportnya 850 nih, kelihatannya cukup kuat nih, ada MA20 juga di sini ya. Jadi mungkin ini bisa jadi area penahan ya, walaupun kok ini AMACD mulai ada sinyal sell gitu ya, mungkin akan sideways terlebih dahulu di range ini gitu. Nah, jadi gue nggak bilang Aces nih bakal naik lagi di atas 920 cepet, nggak, tapi mungkin dia akan bermain pada area range sideways ini gitu. Jadi Aces area entry di 845 sampai 860, cut loss 835, target price pertama tengah sini 885, target price kedua 920. 885 atau dekat target price pertama 890. Next, yang ketiga ada Toba. Ini supportnya yang di 600 udah di break gitu ya. Ini udah ngebreak di bawah. Cuma gua rasa ini Toba masih punya chance untuk kembali naik. Biasa kan ada banyak false break begitu ya.
Itu ini angka krusialnya 570. Jadi selama Toba berada di atas 570 mestinya ini masih punya chance untuk kembali naik. Ya. Area entry untuk Toba 570 sampai 580. Cut loss 550. Ya. Entry-nya 560 aja deh. 560 sampai 580, cut loss 550, target price pertama di 605. Target price kedua di 700 kejauhan. 650 aja. Yang keempat ada ASA. Ini salah satu emiten yang kemarin gue pikir oh dia naik nih volume, dia ngebreak, volumenya tinggi gitu, bisa jalan lagi. Ternyata IHSG tidak mendukung, kembali lagi ke area sideways-nya. Gue kasih tahapan-tahapannya ya. Yang kedua di sini, yang ketiga itu di sini. Nah, kalian bisa lihat ya trap-trapnya ASA gitu. Oke, area entry untuk ASA. Gue sih nggak ngarepin dia balik lagi ke area bawah sini ya. Tapi ini close sama dengan low. Dan volumenya sih kecil. Ya udah deh, kita ambil entry tengah sini aja, 725. 720 entry sampai 735. Gue sih nggak ngarep dia balik ke bawah sini. Gitu. Cut loss di 695. Jadi mungkin bisa jadi ya 735 bisa langsung entry gitu. Target price pertama tengah sini 755. Target price kedua di 780. Terakhir Akra. Ini Akra kenceng banget. Oil lagi pada naik gitu ya. Gue sih ngelihatnya kayak ini masih punya chance untuk kembali naik. Ini sama nih kayak MDK, dia gap terus dia langsung naik ke atas. Ini tipikal emiten yang lagi running banget, lagi kenceng banget gitu. Ya, jadi apakah bisa cuma sampai sini? Gua nggak yakin, karena biasanya kalau dia udah gap terus ada running seperti ini, itu tuh bisa jadi naiknya tuh banyak banget gitu. Ya, bisa jadi 10-20% aja dalam waktu yang singkat gitu. So, Akra area entry di 1600 sampai 1625. Gue takutnya pagi itu gap up ya. Kalian lihat juga nanti harga minyaknya, kalau minyaknya itu closingnya tinggi gitu ya, mungkin 1625 bisa IEP nya keluar, tapi kalau enggak ya kalian bisa antri rada bawah gitu. Cut loss di 1585. Target pertama sini ya 1645 atau deket lah, langsung lah 1670 target pertama. Target kedua di 1725. Ya soalnya gue bilang kan bisa running kan, jadi kalau running dengan target price yang terlalu dekat kayaknya nggak make sense gitu. Jadi ya udah kita kasih target price yang agak tinggi aja sekalian. Oke, itu ya jadi penjelasan gue mengenai minggu depan dan saham-saham terkait sektoral kalian bisa nonton di MMU mumpung masih baru awal bulan. Kalian bisa lihat mana sektor-sektor yang cukup oke, mana yang perlu dihindari terlebih dahulu gitu ya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.